Halo sahabat Artatama, berjumpa lagi di channel Artatama TV. Sahabat Artatama TV, jangan lupa like, share, subscribe dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info dari kita. Nyala api dari sepotong lilin kecil menemani Idan M. Hajri saat menunaikan ibadah salat tarawih di rumahnya pada Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Bagi warga Denpasar itu, Ramadan tahun ini cukup unik karena salat tarawih perdana bertepatan dengan hari Nyepi. Pada hari Nyepi, seluruh warga berada di dalam rumah dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah hingga 24 jam ke depan. Semua toko tutup, jalanan sepi, dan secara umum tidak ada aktivitas di luar sama sekali, kecuali pecalang, penjaga keamanan tradisional Bali, yang berpatroli serta beberapa rumah sakit. Bahkan Bandara Ngurah Rai pun kosong melompong selama 24 jam. Tidak ada pesawat yang mendarat ataupun lepas landas. Menurut Idan, ini bukan untuk yang pertama kalinya salat tarawih. Ibadah sunnah yang dilakukan pada malam sebelum puasa hari pertama, terjadi berbarengan dengan Nyepi. Saya sendiri juga pernah salat Jumat dan salat Id bertepatan dengan Nyepi, tutur Idan kepada wartawan Amal Aswar yang melaporkan dari Bali. Sudah terjalin koordinasi yang cukup solid antara masjid, pecalang, dan desa adat yang memastikan dua ibadah ini bisa berjalan bersama-sama. Kuncinya ada di koordinasi dan komunikasi, papar Idan. Hal sama dirasakan Anjani, 35, seorang pekerja lepas sekaligus ibu rumah tangga yang tinggal di Kerobokan, Denpasar. Anjani menyebut masyarakat Hindu di Pulau Dewata cukup toleran. Bahkan di beberapa kesempatan, para pecalang ikut menjaga ketertiban setiap ada kegiatan seperti salat Jumat dan salat Idul Fitri, ujar perempuan Muslim itu. Tahun lalu, sambung Anjani, ibadah tarawih pertama juga jatuh pada hari yang sama dengan hari Nyepi. Sama seperti tahun lalu, surat imbauan yang beredar dari Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Bali menyebut umat Islam dapat menjalankan salat tarawih di tempat ibadah terdekat dengan berjalan kaki atau di rumah masing-masing dengan penerangan terbatas dan tidak menggunakan pengeras suara sama sekali. Meski begitu, Anjani yang tinggal di Kerobokan secara pribadi lebih memilih untuk beribadah salat tarawih di rumah. Suasana tarawih di rumah di hari Nyepi justru terasa lebih khusyuk. Pada hari Nyepi suasananya terasa lebih tenang, lebih sepi, juga tidak ada keributan sama sekali. Dalam Islam tidak ada kewajiban melaksanakan salat tarawih di masjid, sehingga sah-sah saja dilakukan di rumah, ujar Anjani. Begitu pula dengan Abdul, 37, seorang guru di sekolah swasta yang sudah tinggal di Bali sejak 12 tahun yang lalu. Pada kesempatan Nyepi, ibadah salat tarawih di rumah saya rasa lebih bagus. Saya akan mengikuti anjuran tersebut tanpa merasa terbebani. Sahabat Artatama TV, jangan lupa like, share, subscribe dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info dari kita. Kampung Bugis di Desa Adat Tuban, kerukunan antarumat beragama tampak di kawasan sekitar Masjid Agung Asasut Taqwa yang terletak di Kampung Bugis, Desa Adat Tuban, Kuta pada Minggu, tanggal 10 Maret tahun 2024, dan Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024.
Fahrul, salah seorang pengurus masjid, menyebut kerukunan di wilayah tersebut sudah lama terjalin. Kita kampung Bugis ini sudah berdampingan dengan desa adat Tuban sejak ratusan tahun yang lalu, ujar Fahrul. Dari jalinan yang sudah terjalin sejak lama itu, akhirnya muncul kesadaran untuk saling menghormati, saling mengerti. Saat salat tarawih berlangsung, takmir dan pengurus masjid menunaikan salat di Masjid Asasut Taqwa dengan penerangan terbatas dan tidak menggunakan pengeras suara guna menghormati umat Hindu yang juga beribadah. Adapun warga Muslim di kampung Bugis salat tarawih di rumah masing-masing. Tidak ada yang dipaksa, jadi semua berjalan natural, ujar Fahrul yang mengatakan warga setempat sudah terbiasa untuk salat berjamaah di rumah, terutama belajar dari pengalaman pandemi. Perwakilan dari Desa Adat Tuban, I Gede Agus Suyasa, mengatakan tradisi yang berjalan antara umat Hindu dan Muslim di daerahnya sudah turun-temurun, bahkan ratusan tahun. Tidak ada yang berani menentukan siapa yang duluan. Mereka, warga kampung Bugis pun datang sudah ratusan yang lalu, ujar Agus. Di Bali bisa dipastikan toleransi itu tinggi, tegasnya. Toleransi dan ramah dengan pendatang, tahun-tahun sebelumnya, terjadi beberapa pelanggaran pada hari Nyepi yang dilakukan umat non-Hindu, bukan hanya turis atau warga asing, melainkan juga warga Indonesia. Kami disarankan bentuk kedamaian, karena sama-sama melaksanakan suatu kegiatan agama. Yang kedua, ada istilah di sana, karena buka puasa pertama itu ada taraweh. Nah, diharapkan dalam taraweh itu mencari masjid yang terdekat dan tidak menyuarakan dalam bentuk loudspeaker dan sebagainya. Nah, dengan toleransi inilah kita harapkan sekali. Kami pun di dalam merayakan Catur Bradep Penyepian, saudara kami melakukan kegiatan itu, ya kami harus menyadari betul. Tetapi inilah bentuk kebersamaan kita. Lantas apakah pelaksanaan keamanan Hari Nyepi kali ini lebih diperketat? Ketua Umum Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama Indonesia, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet, yang juga merupakan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali, mengatakan media sosial yang cepat dan canggih membuat sering ada pelanggaran dan masalah kecil yang jadi viral dan dibesar-besarkan. Seolah-olah masalah besar yang padahal sebenarnya bisa diselesaikan di tingkat desa, ujarnya. Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet menjelaskan bahwa Hari Raya Nyepi berbeda dengan hari-hari raya Hindu Bali lainnya. Sebab ini adalah hari raya untuk alam semesta, supaya aman, tenang, damai, dan bernapas. Karena sifatnya yang begitu, maka pada Hari Raya Nyepi, Bali sungguh membutuhkan suasana yang hening, tenang, damai untuk alam semesta. Bandara dan pelabuhan pun harus ditutup, dispensasi hanya untuk hal-hal yang bersifat penting atau darurat, ujarnya. Bagi umat Hindu Bali, bisa saja menyepi di tempat yang ramai. Misalnya yang berada di luar Bali di Jakarta, Surabaya, di kota-kota besar yang ramai. Tetapi untuk Bali, alam Bali membutuhkan secara mutlak suasana sepi, hening, aman, damai, dan membahagiakan saat Hari Raya Nyepi, ujar dia. Sahabat Artatama TV, jangan lupa like, share, subscribe, dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info dari kita. Meskipun begitu, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet mengatakan bahwa tentunya Bali harus menerima para pendatang dengan berbagai agama, adat, suku, bangsa, dan tradisi. Karena itu, ketika Hari Raya Nyepi bertepatan dengan salat tarawih pertama pada tanggal 11 Maret tahun 2024, solusi yang diambil adalah pelaksanaan salat tarawih di masjid atau musola terdekat tanpa pengeras suara atau di rumah masing-masing. Menurut Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet,
Hal ini sudah diatur sedemikian rupa, sehingga salat tarawih berjalan dan hari raya Nyepi tidak tercederai. Ini, lanjutnya, menunjukkan toleransi, kekompakan, dan kebersamaan antara umat Hindu Bali dan umat-umat lainnya sedari dulu. Secara terpisah, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia, PHDI, Provinsi Bali, Inyoman Kenak, mengatakan pihaknya menginginkan adanya toleransi aktif dan bukan toleransi pasif pada pelaksanaan Nyepi tahun 2024. Bagi umat muslim yang lama di Bali dan paham esensi Nyepi yang berlangsung hanya 1 hari saja, tidak ada keluhan. Toleransi ini patut ditiru oleh generasi muda saat ini, ujar dia. Sementara Halili dari Setara Institute menyebut ibadah Nyepi adalah kewajiban bagi umat Hindu dalam ajaran agama mereka. Sementara salat tarawih hukumnya sunnah dan berlangsung sebulan penuh sepanjang Ramadan. Dalam konteks itu, berkorban dengan membatasi diri atau mengurangi sendiri derajat keramaian dalam penyelenggaraan tarawih untuk menghormati Nyepi yang hanya sehari, menurut saya sesuatu yang dengan mudah dilakukan oleh umat Islam, ujar Halili. Dalam konteks itu, berkorban dengan membatasi diri atau mengurangi sendiri derajat keramaian dalam penyelenggaraan tarawih untuk menghormati Nyepi yang hanya sehari, menurut saya sesuatu yang dengan mudah dilakukan oleh umat Islam, ujar Halili. Esensi Nyepi, Tugus, 28, seorang warga Hindu Bali yang tinggal di Kerobokan, mengaku paham esensi dari menyepikan seluruh Bali. Soalnya kalau enggak semua nyepi, ada yang dikasih ke sana kemari, suasana nyepinya enggak dapat, ujarnya. Meski begitu, Tugus mengerti kondisi Nyepi tahun ini kondisinya berbeda karena memasuki bulan puasa. Aku berharap yang tarawih ada inisiatif untuk enggak pakai speaker, alat pengeras suara, aja sih, ujarnya. Tapi itu kembali ke mereka, hak untuk beribadah dengan caranya mereka. Dan bagaimana mereka beribadah dengan caranya mereka. Kembali ke Idan, dirinya merasa solusi yang ada saat ini sudah cukup dengan mengizinkan warga yang ingin tarawih di masjid dengan berjalan kaki dan tidak menggunakan pengeras suara. Tapi memang dari pihak desa dan masjid menghimbau agar salat tarawih sebaiknya di rumah saja, ujar Idan, yang mengaku sama sekali tidak ada masalah apabila tarawih harus dilaksanakan di rumah. Apalagi, menurutnya, hanya ada 1 hari Nyepi selama 1 tahun untuk umat Hindu Bali. Lagi pula, bulan Ramadan ada 30 hari. Jadi di hari-hari lain umat Islam bisa melaksanakan tarawih di masjid seperti biasa. Sedangkan pelaksanaan sahur dan buka puasa diimbau agar dilaksanakan di rumah masing-masing. Untuk kenyamanan dan keamanan bersama, pelaksanaan ibadah tarawih ini akan dibantu oleh pecalang, jagabaya, Bakamda dan petugas keamanan masjid maupun musola. 1. Berjalan kaki menuju masjid atau musola. 2. Tidak bergerombol saat menuju masjid atau musola. 3. Masjid atau musola menggunakan lampu portabel. 4. Masjid atau musola tidak menggunakan pengeras suara. Umat Islam Bali yang melakukan salat tarawih di masjid juga harus tetap menghormati umat Hindu yang sedang melaksanakan Nyepi. Untuk itu, ibadah salat tarawih oleh umat muslim di kota Denpasar dilaksanakan dengan sejumlah ketentuan, antara lain ketentuan salat tarawih di masjid saat Nyepi. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Nantikan informasi menarik lainnya dari channel Artatama TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.